Oke, selamat pagi adik-adik. Pagi, Sir. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik dan luar biasa. Semangat ya adik-adik untuk mulai pembelajaran kita di pagi hari ini? Semangat. Coba mulainya semangat. Adiknya semangat? Tidak. Semangat semua. Iya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita di pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa dan mohon kesediaan dari ketua kelas untuk memimpin doa kita di pagi hari ini. Stand up, please. Let's pray together. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Saint Hubertus, pray for us. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Greetings. Good morning, sir. Oke, good morning, sit down please. Kita mulai pembelajaran kita di pagi hari ini. Serahkan cek dulu absensi. Angel Warvete, Hadir, sir. Wilson Mampas, Hadir, sir. Gloria Maramis, Hadir, sir. Gloria Lucas, Hadir, sir. Ivan Liwenas, Immanuel Mansuara, Sir. Immanuel Mansuara, Hadir, sir. Jennifer Bukanau, Hadir, sir. Jisi Sahabat, Agustinus Raminusa, Lionel Kansil, Viola Alok, Wida Takmansa, Hadir, sir. Bisi Radian, Rafa Makalalan, Felicia Manopo, Hadir, sir. Felicia Koinu, Hadir, sir. Fiona Batuhu, Hadir, sir. Yeremia Lampamore. Oke, jadi untuk pertemuan kita kali ini semua hadir semua ya? Iya. Oke. Jadi tidak ada yang tidak hadir. Jadi semua hadir semua. Iya, sir. Nah, bagaimana perasaan kalian memasuki hari ini? Coba, gimana? Senang. Ada yang sedih-sedih? Tidak. Oke, berarti untuk pertemuan kita kali ini berarti semua senang semua. Iya. Oke. Nah, apa yang membuat kalian bersemangat belajar IPA hari ini? Coba, ada satu orang? Baik, sir. Oke, coba Niko. Karena di IPA kita akan mempelajari tentang lingkungan hidup dan lingkungan. Oke, tepuk tangan. Nah, kemudian saya akan bertanya, apa harapan kalian dari pembelajaran kita kali ini? Coba siapa yang bisa? Saya, sir. Oke, Jenny. Saya berharap saya lebih banyak memahami tentang pembelajaran IPA ke depan. Oke, tepuk tangan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, serahkan kepada kita bagi begitu untuk kita menyanyikan lagu nasional. Sikap berdiri yang baik. Kita akan menyanyikan lagu nasional. Kita menyanyi bersama-sama Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita
Kasih sedikit semangat. Kamu tahu kan tepuk semangat? Oke. 1, 2, 3. Oke, silakan dulu. Oke, saat ini kita akan membuat kesepakatan kelas sebelum kita masuk di pelajaran. Nah, kesepakatan kelas kita di kali ini, bagaimana sikap yang baik saat guru menjelaskan di depan kelas. Coba siapa yang bisa? Saya, Sir. Oke, Niko. Menghargai guru, tidak bermain HP, duduk dengan rapi dan tenang. Oke, tepuk tangan. Kemudian, yang kedua, bagaimana cara yang tepat ketika kita ingin bertanya? Siapa yang bisa? Oke, Emanuela, coba. Berdiri, mengangkat tangan lalu berdiri dan bertanya kepada guru dengan sopan. Oke, silakan duduk, tepuk tangan. Kemudian, yang berikut, bagaimana perilaku yang baik selama berdiskusi? Coba siapa yang bisa? Saya, Sir. Oke, Diskusi dengan baik, tenang, dan tidak berisik. oke, tepuk tangan, silakan dulu. Kemudian, kesepakatan kelas yang terakhir, coba bagaimana etika yang benar saat mendengarkan presentasi? Coba, siapa yang bisa? Saya, Sir. Oke, Jenny. Tenang dan menghargai orang yang sedang presentasi. Oke, silakan dulu, tepuk tangan. Nah, jadi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, silakan bertanya terlebih dahulu. Kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Nah, di kelas 7 atau di kelas 1 SMP, kita sudah belajar tentang apa itu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ada yang ingat ciri-ciri makhluk hidup? Coba siapa yang bisa? Sampai ingat? Saya, Sir. Oke, Michelle, berdiri. Ciri-ciri makhluk hidup: Bernafas, bernapas, bergerak, mengeluarkan zat sisa, mengeluarkan zat sisa, dan bereproduksi. dan bereproduksi. Coba tepuk tangan. Oke, sekarang saya tanya, coba kita sama-sama. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama. Kedua, ketiga, dan keempat. Oke, reproduksi. Nah, dari ciri-ciri yang Ali sudah sampaikan tadi, kira-kira ciri-ciri makhluk hidup apa yang menghasilkan keturunan? Kira-kira ciri-ciri makhluk hidup apa yang menghasilkan keturunan? Coba siapa yang bisa? Ciri-ciri makhluk hidup yang menghasilkan keturunan. Coba siapa yang bisa? Saya, Sir. Oke, Nicole, coba. Bereproduksi. Nah, oke, silakan tepuk tangan. Nah, jadi ciri-ciri makhluk hidup yang menghasilkan keturunan yaitu bereproduksi. Oke, bereproduksi. Nah, kenapa makhluk hidup harus bereproduksi? Coba siapa yang bisa? Kenapa makhluk hidup harus bereproduksi? Saya, Oke, Agus, silakan. supaya jelas guna saya. Oke, supaya tidak Benar. Ada lagi? Saya, Sir. Oke, Emanuela. Agar dapat memasukkan keturunan. Oke, menghasilkan keturunan. Coba tepuk tangan. Oke, jadi kenapa makhluk hidup harus bereproduksi supaya tidak? Nah, lalu yang kedua, menghasilkan keturunan. Oke, jadi adik-adik, jadi materi kita pada hari ini yaitu tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, silakan bertanya dan yang bisa menjawab silakan angkat tangan dan berdiri. Sikap yang sopan. Kira-kira ada yang pernah dengar apa itu reproduksi? Siapa yang pernah dengar apa itu reproduksi? Oke, silakan Niko. Apa itu reproduksi? Cara makhluk hidup untuk berkembang biak. Oke, tepuk tangan. Ada lagi? Apa itu reproduksi?
Niko itu sudah benar, menghasilkan keturunan baru supaya tidak punah. Nah, mengapa tubuh kita yang mengalami perubahan saat memasuki masa remaja? Sampai bisa. Coba, Manuela. Ibu mengalami perubahan saat remaja karena adanya peningkatan hormon seks seperti testosteron pada laki-laki dan estrogen pada perempuan yang memicu pubertas. Perubahan ini dapat bertujuan untuk mematangkan organ reproduksi agar siap untuk bereproduksi dan menghasilkan individu dewasa secara seksual. Oke, tepuk tangan, jawaban yang sangat baik. Nah, kemudian pertanyaan yang berikut, apa yang kalian ketahui tentang sistem reproduksi pada manusia? Coba, siapa yang bisa? Saya Sir. Oke, Nicole, coba. Sistem reproduksi manusia adalah kumpulan organ yang bertugas menghasilkan keturunan. Terdiri dari sistem pria menghasilkan, menyimpan, dan menyalurkan sperma, dan sistem wanita menghasilkan sel telur dan tempat janin berkembang. Kedua, sistem ini bekerja sama melalui proses pembuahan, di mana sperma membuahi sel telur untuk membentuk sigot yang akan berkembang menjadi janin di dalam rahim. Selain itu, sistem ini juga memproduksi hormon reproduksi yang mengatur fungsi organ dan karakteristik seksual. Oke, tepuk tangan, jawaban yang sangat baik. Nah, jadi topik pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, tujuan dari pembelajaran kita ini saat ini yaitu yang pertama, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyebutkan minimal 3 fungsi sistem reproduksi pada manusia. Kemudian tujuan yang kedua yaitu memahami struktur dan fungsi organ reproduksi pada pria dan wanita. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu menjelaskan siklus menstruasi dan proses pembentukan sel kelamin. Nah, sebelum orang masuk di sistem reproduksi, orang sedikit lagi supaya orang lebih semangat. Coba, supaya orang lebih semangat untuk memasuki pembelajaran di siang hari ini. Orang sedikit, siku, sekat, singkat. Coba ya, semua coba untuk orang asal sampai fokus. Coba, siku, sekat, singkat. Oke, masih ada lagi yang salah. Coba sekali lagi. Siku, sekat, siku, sekat, sikat. Oke, tepuk tangan. Ternyata semua masih fokus, silakan dulu. Nah, jadi adik-adik, saat ini kita akan menonton video singkat dan diharapkan adik-adik dapat menyimak yang seputar depan, yaitu tentang sistem reproduksi pada manusia.
Oke, jadi ini untuk video singkat untuk materi sistem reproduksi pada manusia. Nah, setelah adik-adik menonton video sistem reproduksi pada manusia, saya akan coba bertanya apa kira-kira ada yang dipahami setelah menonton video tersebut. Nah, ada yang tahu apa saja organ yang termasuk dalam sistem reproduksi? Coba sampai bisa? Saya Oke, Jenny, coba. sistem reproduksi manusia terdiri dari organ reproduksi pria dan wanita. Organ reproduksi pria meliputi penis, skrotum, testis, epididymis, vas deferens, prostat, dan vesicula seminalis. Sementara itu, organ reproduksi wanita meliputi ovarium, tuba fallopian, uterus, cervix, dan vagina. Nah, oke, silakan tepuk tangan. Jawabannya sangat baik. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, apa perbedaan sistem reproduksi pada pria dan wanita? Coba siapa yang bisa? Saya silakan. Oke, silakan. Perbedaan sistem reproduksi dan siklus manusia fokus pada produksi penelitian sperma, misalnya testis dan penis, dengan produksi sperma yang terus menerus. Sistem wanita fokus pada produksi simbiot, ovarium, tumbuhan dan tempat perkembangan dari dalam bayi, serta memiliki siklus juga dan siklus menstruasi. Oke, tepuk tangan, jawabannya sangat baik. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, mengapa sistem reproduksi sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia? Coba, siapa yang bisa? Oke, Angel, coba. Karena sistem reproduksi sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia karena menjadi mekanisme di bagi suatu spesies untuk menciptakan individu baru dan mewariskan materi genetiknya ke generasi berikutnya sehingga menjaga pertunahan. Selain itu, sistem ini juga penting untuk menjaga keseimbangan hormon, mendukung pertumbuhan dan perkembangan individu melalui hormon seksual, serta memfasilitasi proses kehamilan dan kelahiran. Oke, tepuk tangan. Oke, jadi ternyata adik-adik menonton film sistem reproduksi ternyata memperhatikan dengan baik karena dari pertanyaan semua bisa menjawab. Jadi sekarang kita langsung masuk di sistem reproduksi. Nah, pendahuluan sistem reproduksi manusia adalah sistem organ yang berlangsung dan bertanggung jawab atas proses reproduksi, yaitu pembentukan individu baru. Sistem ini berbeda antara laki-laki dan perempuan. Nah, sistem reproduksi ini manusia mulai bereproduksi dan berfungsi secara optimal saat seseorang memasuki masa pubertas, yaitu masa peralihan dari anak-anak menuju ke dewasa yang ditandai dengan berbagai perubahan fisik, fisiologis, dan hormonal. Jadi, kalau dari laki-laki suara menjadi lebih besar, kalau pada perempuan payudara semakin besar, pinggul mengembang, dan terjadi menstruasi. Itu perubahan. Nah, di sini ada sistem reproduksi pada manusia. Sistem ini memiliki 4 fungsi. Yang pertama, memproduksi gamet atau sel telur dalam sperma. Kemudian yang kedua, menyimpan dan membawa sel reproduksi ini. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu memelihara keturunan saat berkembang. Kemudian
fungsi yang keempat yaitu memproduksi hormon. Nah, sel kelamin atau gamet itu menghasilkan sperma pada pria dan sel telur atau ovum pada wanita yang diperlukan dalam proses pembuahan. Nah, kemudian fungsi yang kedua yaitu menyimpan dan membawa sel reproduksi ini. Nah, reproduksi ini dia membawa sel reproduksi. Di sini menyediakan tempat atau penyimpanan sementara dan saluran untuk mengangkut sel kelamin menuju tempat terjadinya pembuahan. Kemudian fungsi utama memproduksi hormon itu memproduksi atau menghasilkan hormon seperti testosteron pada pria atau menghasilkan hormon-hormon seperti testosteron dan estrogen serta progesteron pada wanita yang mengatur fungsi reproduksi dan karakteristik seksual sekunder. Nah, kemudian selanjutnya memfasilitasi pembuahan atau menyediakan lingkungan yang sesuai untuk bertemunya sel sperma dan sel telur sehingga terjadilah pembuahan. Nah, kemudian selanjutnya mendukung perkembangan janin. Pada wanita, sistem reproduksi ini dia menyediakan tempat bagi janin untuk tumbuh dan berkembang selama masa kehamilan sehingga siap untuk dilahirkan. Jadi untuk dilahirkan. Nah, di sini ada gambar sistem reproduksi pada laki-laki. Jadi fungsi menghasilkan sperma dan menyalurkan ke dalam tubuh perempuan. Nah, di sini ada gambar sistem organ pada laki-laki. Nah, di sini ada vas deferens, penis, testis, vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar oper, dan epididymis. Nah, yang pertama yaitu vas deferens atau saluran sperma. Vas deferens itu menghubungkan, ini itu menghubungkan epididymis dengan uretra. Nah, fungsi dari vas deferens adalah mengangkut sperma yang sudah matang dari epididymis menuju uretra saat terjadi ejakulasi. Kemudian pada vas deferens atau organ ini adalah saluran panjang yang melalui kontraksi otot kemudian mendorong sperma untuk keluar dari tubuh saat pria atau laki-laki terangsang secara seksual. Jadi organ ini saluran panjang yang melalui kontraksi otot dia yang mendorong sperma untuk keluar dari tubuh saat pria atau laki-laki terangsang atau secara seksual. Nah, kemudian organ reproduksi yang kedua adalah penis. Nah, penis ini dia berfungsi sebagai saluran pengeluaran urin dan organ kopulasi untuk menyalurkan sperma ke dalam saluran reproduksi pada wanita. Jadi penis ini dia berfungsi atau sebagai saluran pengeluaran untuk urin dan organ kopulasi untuk menyalurkan sperma ke dalam saluran reproduksi pada wanita. Nah, kemudian organ reproduksi yang berikut adalah testis. Ini yang testis, yang kayak seperti kacang polong. Ini dia ada dua atau sepasang. Itu yang dinamakan testis. Nah, testis ini itu berlokasi atau berada di dalam skrotum atau kantong kulit di luar rongga tubuh. Nah, jadi fungsi dari testis ini yaitu memproduksi sel sperma melalui proses spermatogenesis.
Ini adalah fungsi testis. Nah, dan menghasilkan hormon testosteron yang berperan dalam perkembangan karakteristik seksual sekunder pria seperti suara berat, pertumbuhan kumis, pertumbuhan jenggot, serta pembentukan otot. Jadi itu yang testis yang seperti kaca peluru. Ini dia sepasang. Jadi dia ada 2 biji. Nah, selanjutnya di situ ada vesikula seminalis. Nah, vesikula seminalis ini dia berfungsi menghasilkan cairan basah yang kaya nutrisi atau biasa disebut fruktosa untuk memberi energi pada sperma. Jadi tanpa kaya nutrisi fruktosa memberi energi pada sperma. Selanjutnya ada yang namanya kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat ini dia menghasilkan cairan basah yang membantu menetralkan keasaman di saluran reproduksi wanita. Jadi kelenjar prostat ini dia berfungsi itu untuk menetralkan keasaman di saluran reproduksi pada wanita. Kemudian ada yang sistem reproduksi yang berikut yaitu kelenjar Cowper. Nah, kelenjar Cowper ini dia menghasilkan cairan bening yang berfungsi sebagai pelumas dan menetralkan sisa asam urin di uretra. Jadi untuk kelenjar prostat ini dia mengeluarkan cairan bening yang berfungsi sebagai pelumas dan menetralkan sisa asam urin di uretra. Nah, kemudian selanjutnya ada epididymis. Epididymis ini dia berdekatan dengan testis. Nah, epididymis ini dia terletak di bagian atas testis ini. Jadi dia berada di bagian atas testis. Jadi epididymis ini dia letaknya berada di bagian atas testis dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara atau tempat penyimpanan sperma sementara yang menjadi motil atau mampu bergerak aktif. Jadi epididymis ini dia terletak di bagian atas testis dan berfungsi tempat penyimpanan sementara. Kemudian kita masuk pada sistem reproduksi pada perempuan. Nah, kalau tadi kita sudah mempelajari tentang sistem reproduksi pada laki-laki beserta organ-organ beserta fungsinya, sekarang kita langsung masuk di sistem reproduksi pada perempuan. Nah, fungsi dari sistem reproduksi pada perempuan itu menghasilkan sel telur atau tempat terjadinya fertilisasi dan perkembangan embrio. Nah, di sini ada beberapa gambar. Nah, yang pertama itu ada tuba falopi. Nah, tuba falopi ini itu atau disebut dengan saluran telur. Jadi tuba falopi ini atau disebut dengan saluran telur. Ini ya. Jadi dia sepasang kiri dan kanan. Nah, pada tuba falopi ini adalah tempat terjadinya fertilisasi. Nah, atau yang disebut dengan fertilisasi atau pembuahan. Nah, jadi tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan antara sel telur dan sperma. Jadi di saat laki-laki dan wanita berhubungan, disinilah terjadinya fertilisasi atau pembuahan antara sel telur dan sel sperma. Nah, kemudian selanjutnya akan mengangkut sel telur yang dilepaskan oleh ovarium menuju uterus dengan bantuan gerakan silia atau kontraksi otot. Nah, kemudian di sini ada organ reproduksi yang kedua yaitu uterus. Ini yang di bagian tengah. Nah, uterus ini adalah organ yang berotot
berbentuk seperti buah pir terbalik, atau biasa disebut bentuk V, atau buah pir terbalik di rongga panggul pada perempuan atau wanita. Nah, fungsi dari uterus ini adalah tempat implementasi atau tempat menempelnya, tempat menempel embrio yang setelah terjadi pembuahan. Kemudian fungsi uterus juga adalah tempat pertumbuhan. Jadi di sini adalah menjadi tempat pertumbuhan. Jadi menjadi tempat pertumbuhan dan berkembangnya janin selama kehamilan sekitar 9 bulan. Jadi untuk janin ini dia berkembang di bagian sini selama masa kehamilan, kalau pada wanita selama 9 bulan. Nah, kemudian selanjutnya sistem reproduksi pada perempuan yang berikutnya itu ovarium. Nah, ovarium ini itu seperti yang saya katakan tadi, itu ada sepasang, sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi sistem ovarium ini sepasang membentuk oval di rongga panggul. Jadi kalau ada perempuan dia dipanggul untuk ovarium. Nah, fungsi dari ovarium ini adalah tempat memproduksi sel telur atau biasa disebut dengan ovum. Jadi tempat memproduksinya sel telur atau biasa disebut ovum. Nah, jadi sel telur atau ovum melalui proses oogenesis selanjutnya menghasilkan hormon estrogen dan progesteron yang mengatur siklus menstruasi dan karakteristik seksual sekunder pada wanita atau perempuan. Jadi sel telur atau ovum ini dia melalui proses oogenesis. Selanjutnya dia menghasilkan hormon estrogen dan progesteron yang mengatur siklus. Jadi dia yang atur di siklus menstruasi dan karakteristik seksual sekunder pada wanita. Nah, kemudian sistem reproduksi yang berikut yaitu vagina. Nah, kalau untuk vagina ini dia berada di bagian bawah, di bagian bawah sini. Nah, vagina ini adalah saluran yang menghubungkan antara serviks dengan dunia luar. Jadi dia yang menghubungkan, ini vagina dia yang menghubungkan serviks dan bagian luar. Nah, fungsi dari vagina ini adalah untuk jalur lahirnya bayi saat proses persalinan. Jadi proses persalinan ini pasti akan melalui dari vagina pada perempuan atau wanita. Kemudian saluran keluarnya darah. Jadi di vagina ini itu juga menjadi saluran keluarnya darah atau darah menstruasi pada wanita. Selanjutnya vagina juga adalah organ populasi yang menerima penis saat berhubungan seksual. Jadi ini vagina ini yang menjadi saluran untuk wanita yang sudah menstruasi atau biasa disebut haid. Jadi dia bagian saluran untuk menstruasi. Nah, vagina ini juga itu yang menerima penis untuk saat berhubungan seksual untuk laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang kita masuk di proses reproduksi. Jadi di sini proses reproduksi dimulai dengan pembuahan atau sudah disebut dengan tadi fertilisasi atau pembuahan, yaitu peleburan antara sel sperma dan sel telur atau zigot. Hasil pembuahan akan berkembang menjadi embrio dan kemudian menjadi janin di dalam uterus. Nah, sistem reproduksi pada manusia itu biasanya melibatkan fertilisasi internal dengan hubungan seksual dalam proses ini antara laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki memasukkan penis ke dalam vagina dan berejakulasi, sementara yang mengandung sperma. Nah, sebagian kecil dari sperma itu melewati leher rahim. Jadi sebagian kecil itu melewati leher rahim ke dalam rahim. Jadi dia cuma sebagian besar yang tentu sampai ke rahim. Kemudian saluran telur untuk pembuahan ovum.
peningkatan hormon seks. Jadi setiap manusia, mulai laki dan perempuan, itu akan melewati yang namanya pubertas. Dia terjadi perubahan fisik dari psikologis akibat peningkatan hormon seks. Nah, di sini ada perubahan pada laki-laki dan perubahan pada perempuan. Nah, yang di sebelah kanan ini perubahan pada laki-laki itu tumbuhnya jatuh atau tumbuh rambut di wajah atau tubuh, kemudian suara membesar, kemudian mengalami mimpi basah. Nah, itu yang perubahan yang terjadi pada laki-laki. Jadi laki-laki ternyata dia mimpi basah, kemudian tumbuh jakun atau tumbuh kumis atau tumbuh bulu pada tubuh. Nah, kemudian perubahan pada perempuan itu seperti payudara membesar, kemudian menstruasi, terus tumbuh rambut di bagian kemaluan dan ketiak, kemudian pinggul lebar. Nah, jadi perubahan pada laki-laki dan perempuan itu berbeda. Perubahan pada laki-laki berbeda, perempuan juga berbeda. Kalau pada perempuan yang bisa dilihat secara fisik itu payudara besar, baru terjadinya menstruasi, baru tumbuh rambut di antara kemaluan dan ketiak, kemudian pinggul membesar. Nah, ketika pada wanita sudah payudara membesar atau pinggul membesar, itu ternyata terjadi perubahan pubertas. Nah, di sini ada yang namanya siklus menstruasi. Ini adalah proses yang dialami dan berulang-ulang di dalam sistem reproduksi pada wanita. Rata-rata berlangsung sekitar 28 hari. Nah, untuk siklus menstruasi ini terjadi pada perempuan. Jadi, siklus ini melibatkan persiapan tubuh untuk potensi kehamilan. Nah, di sini ada tahapan siklus menstruasi. Dari menstruasi, fase folikuler, baru fase ovulasi, baru fase luteal. Nah, pada fase menstruasi itu terjadi 1 sampai dengan 5 hari. Jadi untuk fase menstruasi ini terjadi 1 sampai 5 hari. Lapisan rahim ini dia robek menghasilkan pelepasan darah dan jaringan dari tubuh melalui vagina. Nah, pada fase menstruasi ini dia terjadi pendarahan yang keluar melalui vagina atau biasa kita sebut dengan haid. Kalau pada perempuan, jadi biasa disebut dengan haid. Nah, kemudian selanjutnya pada kadar FSH mulai meningkat untuk merangsang pematangan folikuler. Nah, pada fase folikuler ketika kelenjar pituitari melepaskan hormon yang merangsang pertumbuhan dan perkembangan folikuler ovarium, namun biasanya hanya satu yang akan matang sepenuhnya. Nah, kemudian folikuler yang matang akan menghasilkan hormon estrogen. Estrogen ini dia yang merangsang penebalan kembali pada endometrium. Nah, kemudian selanjutnya pada fase ovulasi. Nah, pada fase ovulasi ini terjadi pada hari ke-14 kalau itu pada wanita. Jadi sistem ovulasi ini terjadi pada hari ke-14. Ketika telur matang dilepas dari ovarium dan siap untuk pembuahan potensial. Nah, pada proses ovulasi ini sel telur yang dilepaskan akan bergerak menuju tuba falopi. Jadi pada fase ini sel telur yang dilepaskan akan bergerak menuju tuba falopi pada perempuan. Nah, ini adalah masa paling subur. Masa paling subur dalam siklus menstruasi pada perempuan. Jadi siklus ini yang paling subur pada fase ovulasi. Nah, selanjutnya setelah fase ovulasi itu terjadi pada fase
sosial. Nah, ini terjadi atau sosial atau biasa disebut sekresi. Ini terjadi antara 15 sampai 28 hari pada perempuan. Jadi DP jarak hari itu 15 sampai 28 hari. Nah, folikuler ovarium kosong menjadi corpus luteum. Dia memproduksi hormon yang mempersiapkan rahim untuk kemungkinan implantasi embrio. Nah, sedangkan pada perubahan pada laki-laki dia karakteristik seksual sekunder. Itu bisa dilihat seperti saya sampaikan tadi, dia dapat dilihat dari testis dan penis yang bertambah besar, baru mulai memproduksi sperma, kemudian mengalami mimpi rasa. Itu yang terjadi pada laki. Kemudian kalau karakteristik seksual sekunder itu biasa kita lihat dari suara menjadi lebih berat dan ucap jakun di tenggorokan pada laki-laki. Nah, tumbuh jakun, kemudian tumbuh kumis dan tumbuh jenggot. Nah, kemudian di sini ada kesehatan reproduksi pada manusia. Nah, untuk menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting untuk menjaga berbagai penyakit. Beberapa cara untuk menjaga kesehatan reproduksi itu antara lain menjaga kebersihan organ reproduksi, kemudian memilih pasangan hidup yang sehat, kemudian menunda pernikahan dan kehamilan di usia yang tepat, kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur, kemudian mencegah penularan penyakit menular seksual atau PMS. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada gangguan pada sistem reproduksi pada manusia. Nah, pada gangguan sistem reproduksi pada manusia itu ada beberapa gangguan pada sistem reproduksi. Itu antara lain infertilitas atau ketidakmampuan untuk memiliki anak. Baru gangguan yang berikut itu ada kanker testis. Kanker testis yang terjadi pada testis. Kemudian kista atau ovarium. Nah, kista ini berisi cairan pada ovarium. Jadi kista ini dia berisi cairan pada ovarium. Kemudian ada gangguan yang berikut, ada kanker serviks. Ini kanker serviks ini terjadi pada wanita atau kanker pada leher. Kemudian yang terakhirnya ada mioma atau tumor jinak pada uterus. Nah, oke, jadi ini untuk materi sistem reproduksi. Nah, oke, saat ini kita akan membuat kelompok dan masing-masing berjumlah 4 orang. Jadi di sini akan membagi 4 kelompok dan setiap kelompok berjumlah 4 orang. Nah, jadi di sini kita akan berdiskusi. Saya mengharapkan tidak ada yang ribut dan bekerja sama dalam kelompok masing-masing. Nah, sebelum kita masuk di kelompok, orang akan sedikit lagi untuk lebih semangat dan tetap fokus. Coba berdiri dulu supaya kita semangat kembali. Sekarang orang asal kita lebih fokus dengan siku, sekat. Coba. Salah satu kali. Semoga terang semua fokus. Coba. 1, 2, 3. Siku, sekat, siku, sikat. Sekali lagi. Coba. Masih ada 1 orang. Coba fokus supaya dalam pembelajaran masih lebih baik. Coba. Siku, sekat, sikat. Oke, masih sudah mulai putar semua. Oke, silakan dulu. Nah, sekarang saya akan membagikan berapa di setiap kelompok. Jadi untuk kelompok, jadi untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4,
4 dan kelompok 5. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Ini KPD pada laki-laki dan perempuan. Ini oke, dari situ ada LKPD, di situ ada gambar sistem organ reproduksi pada laki-laki dan wanita. Jadi setiap kelompok berdiskusi bagaimana untuk sistem reproduksi, kemudian apa fungsinya. Saya kasih kesempatan untuk setiap kelompok berdiskusi. Jadi berdiskusi dengan teman sekelompok, tidak ada yang ikut. Silakan berdiskusi. Ada yang ribut. Diskusi secara kelompok. Secara kelompok. Oke, waktu sudah habis. Jadi sekarang saya akan meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Nah, sekarang saya akan memanggil kelompok yang pertama. Jadi dimulai dari kelompok 1. Dipersilakan berdiri di tempat duduk saja. Silakan berdiri untuk semua anggota kelompok dan para teman-teman. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang organ reproduksi pada wanita dan organ reproduksi pada pria. Coba yang lain perhatikan ini teman. Segera lepas dulu ke KPD masing-masing. Kita fokus ke teman-teman. Kita memperhatikan diskusi dari teman-teman. Yang pertama, organ reproduksi pada wanita, yaitu ada ovarium, memproduksi sel telur melalui proses oogenesis, menghasilkan
Coba semua ada semangat ke depan, perhatikan. Terus tempat implementasi menuju selanjutnya setelah terjadi pengembangan dan tempat pertumbuhan dan perkembangan janin selama kehamilan sekitar 9 bulan. Serviks menghasilkan lendir serviks yang pergerakan sperma tergantung fase siklus menstruasi sebagai jalur keluar darah mens dan jalur sperma melindungi dari vagina, organ populasi yang menerima penis saat hubungan seksual, jalan lahir bayi saat berproses persalinan, dan saluran keluarnya darah menstruasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Oke, pulang. Oke, silakan dulu. Sekarang mulai mendengarkan presentasi dari kelompok 2. Silakan. Foto. Oke, di kelompok lain diperhatikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang organ reproduksi manusia pada wanita dan organ reproduksi pada pria. Organ reproduksi pada wanita yang pertama mengandung fungsi memproduksi sel telur melalui proses organogenesis menghasilkan hormon estrogen dan progesteron yang mengatur siklus menstruasi dan karakteristik seksual seputar wanita. Yang ketiga, jalur sambung rahim, tempat implementasi menempelnya embrio setelah terjadi pembuahan dan tempat pertumbuhan dan perkembangan janin selama kehamilan sekitar 9 bulan. Dan yang keempat, serviks leher rahim menghasilkan lendir serviks yang menghambat aliran sperma tergantung fase siklus menstruasi sebagai jalur keluarnya darah menstruasi dari jalur sperma melindungi uterus dari infeksi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, beri aplaus untuk teman-teman kelompok 2. Sekarang kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 3. Silakan.
apa yang dipresentasikan oleh kelompok 3. Pada kelompok 3, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Organ reproduksi pada wanita. Pertanyaannya adalah, carilah informasi mengenai organ-organ penyusun sistem reproduksi pada wanita beserta fungsinya di reproduksi. Tuliskan nomor dan nama organ reproduksi wanita di atas sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jawabannya 1. Ovum dibuka memproduksi sel melalui proses agensi menghasilkan hormon estrogen dan progesterone dan menghasilkan siklus menstruasi dan karakteristik seksual sekunder tubuhnya dia. Hemofilitis tempat terjadinya pembuatan atau fertilasi antara sel telur dan sperma dan mengaku sel telur yang Organ reproduksi pada laki-laki. Pertanyaannya adalah, carilah informasi mengenai organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki beserta fungsinya di buku reproduksi. Nomor 1. Testis. Memproduksi sel sperma melalui proses spermatogenesis. Nomor 2. Epididymis. Tempat penyimpanan sementara sperma yang baru diproduksi dan tempat pemotongan sperma. Yang ketiga, spasiferens. Mengangkut sperma matang dari epididymis menuju utera saat terjadi ejakulasi. 4. Glandular aksesori. Menghasilkan cairan mani yang berfungsi menutrisi, melindungi, dan membantu pergerakan sperma. Yang kelima, uretra. Saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih dan mengeluarkan sperma saat ejakulasi. Yang keenam, penis. Organ populasi untuk menyalurkan sperma ke dalam saluran reproduksi wanita dan saluran penyalur memproduksi sel telur
tepuk tangan untuk kelompok 5. Baik, itulah presentasi dari setiap kelompok. Dari setiap kelompok, dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, sekarang saat ini kita akan melaksanakan soal kuis atau wall. Jadi saya mengundang 8 siswa untuk berdiri dan menjawab kuis wall yang saya tunjukkan di depan. Nah, jadi berdiri 8 orang. Saya ambil secara asal 8 orang bisa berdiri. Jadi untuk pertanyaan pertama akan dijawab oleh Agus. Kita dimulai. Organ reproduksi wanita yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin adalah fertilisasi. Oke, sekarang saya akan membaca kembali. Jadi organ reproduksi wanita yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin adalah, coba Kusano? Rahim. Oke, orang coba cek. Oke, benar, tepuk tangan. Fungsi utama dari testis dalam sistem reproduksi pada pria. Coba angkat tangan siapa yang bisa menjawab. Fungsi utama testis dalam sistem reproduksi pada pria. Coba Immanuel. Menghasilkan sperma. Oke, kita cek. Oke, benar, tepuk tangan. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya yaitu sel telur dibuahi oleh sperma di, coba sampai bisa, coba Jeremy. Tuba fallopi. Coba kita cek. Oke, benar, tepuk tangan. Selanjutnya, proses bertemunya sel sperma dan sel telur disebut, sampai bisa, coba fertilisasi. Coba kita cek. Oke, benar, tepuk tangan. Selanjutnya, hormon yang berperan dalam proses ovulasi. Sampai bisa? Oke? Apa? Tes? Estrogen? Oke, kita coba cek. Jadi estrogen. Oke, benar. Tepuk tangan. Selanjutnya, apa fungsi utama dari ovarium? Coba sampai bisa? Oke, jawab. Menghasilkan sel telur. Oke, tepuk tangan. Kemudian yang berikutnya terakhir, berikut ini yang bukan organ reproduksi pada pria adalah, coba sebentar, vagina. Coba kita cek. Oke, benar, tepuk tangan. Nah, silakan dulu. Serana lagi mau bertanya lagi dua. Coba berdiri yang dua. Alat reproduksi luar pria yang berfungsi untuk mengeluarkan sperma adalah, coba saya bisa, ionelis. Apa? Penis. Oke, kita coba cek. Oke, benar. Tepuk tangan. Nah, inilah untuk skor dari adik-adik. Jadi semua ada 8 pertanyaan benar semua. Tepuk tangan. Nah, sekarang jadi adik-adik peserta didik setelah mengikuti pembelajaran, ya, dari di sini pembelajaran kita di materi sistem reproduksi pada manusia sudah selesai, dan saya meminta adik-adik untuk menyusun kesimpulan dari hasil pembelajaran. Saya kasih kesempatan 1 menit dari sekarang untuk menyusun hasil kesimpulan. Dipersilakan, saya kasih kesempatan 1 menit. Saya kasih kesempatan 1 menit. Jadi menyusun kesimpulan secara singkat
dari pembelajaran kita. Oke, ada yang sudah yang bisa? Oke, bisa silakan. Sistem reproduksi sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia karena menjadi mekanisme tunggal bagi suatu spesies untuk menciptakan individu baru dan mewariskan materi genetiknya ke generasi berikutnya, sehingga mencegah kepunahan. Selain itu, sistem ini juga penting untuk menjaga keseimbangan hormon, mendukung pertumbuhan dan perkembangan individu melalui hormon seksual, serta memfasilitasi proses kehamilan dan kelahiran. Oke, tepuk tangan. Nah, jadi di sini teman kita sudah merefleksikan untuk pembelajaran kita. Silakan bertanya. Nah, jadi di sini untuk pembelajaran sistem reproduksi kita di siang hari ini sudah selesai. Jadi adik-adik telah menyelesaikan materi. Nah, pada saat ini kita akan berjumpa di pertemuan berikut dengan materi sistem reproduksi pada tumbuhan. Jadi di pertemuan berikut kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada tumbuhan. Nah, sekarang saya akan mengundang kita berdiri. Jadi tadi sebelum pembelajaran dimulai kita sudah diawali dengan doa, dan untuk mengakhiri pembelajaran kita di pagi hari ini kita akan akhiri dengan doa dan mohon kesediaan dari ketua kelas untuk memimpin doa kita di pagi hari ini. Let's pray together. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and the Son, and the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now and shall be, world without end. Amen. Saint Perpetuus, pray for us. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Greetings. Thank you, sir. Oke, thank you. Silakan duduk. Nah, jadi untuk pertemuan kita di pagi hari ini sudah selesai. Semoga apa yang saya sampaikan tadi untuk materi-materi penjelasan dari sistem reproduksi bisa berguna dan bisa bermanfaat buat adik-adik. Dan kemudian untuk materi kita, semoga lewat materi tadi juga adik-adik bisa menjaga kesehatan sistem reproduksi agar tidak terjadi penyakit seperti yang sudah kita bahas tadi. Dan semoga kita akan bertemu lagi di pertemuan berikut tentang materi sistem reproduksi pada tumbuhan. Sekian dan selamat siang.